Halo semua, perkenalkan nama saya Tamar Sisilena KH. Saya biasanya dipanggil Tamar dan saya merupakan mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS saya dalam mata kuliah telaah kurikulum matematika. Simak videonya ya teman-teman. Di sini saya mendapat tugas untuk mereview video yang dilakukan oleh seorang konten kreator bernama Martin Suryajaya. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai video tersebut, kita akan mengenal dulu latar belakang dari Martin Suryajaya. Nah, Martin Suryajaya adalah seorang penulis yang berasal dari Semarang. Martin Suryajaya lahir pada tanggal 11 Maret tahun 1986. Martin Suryajaya menempuh pendidikan S1 sampai di S3 di kampus yang sama, yaitu di kampus STV Driyarkara. Beliau menempuh pendidikan S1 sampai dengan S3 dengan mengambil jurusan filsafat. Nah, Martin Suryajaya ini merupakan seorang yang aktif dalam sosial media. Dia juga merupakan seorang konten kreator yang mempunyai YouTube dan seorang pengajar, penulis filsafat, dan seorang kritik sastra. Saat ini, Martin Suryajaya bekerja sebagai konsultan kebijakan di Direktorat Jenderal Kebudayaan dan pengajar di Sekolah Pasca Sarjana di Institusi Kesenian Jakarta. Pernah bekerja paruh waktu selama 1 tahun dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan 2013 di Universitas Multimedia Nusantara. Martin Suryajaya ini memiliki beberapa novel, buku, serta artikel. Video yang dibuat oleh Martin Suryajaya bertema pendidikan yang membebaskan. Nah teman-teman, apa saja inti dari video tersebut dan bagaimana bahasan Martin Suryajaya dalam video tersebut? Inti dari video tersebut yang dibahas oleh Martin Suryajaya yaitu yang pertama tentang ide yang berkaitan dengan linearitas pendidikan. Apa itu linearitas pendidikan? Linearitas pendidikan adalah proses untuk menempuh pendidikan yang masih satu jurusan atau masih satu rumpun. Martin Suryajaya ini kurang setuju dengan pendidikan modern yang diterapkan saat ini, yaitu ide mengenai linearitas ini. Nah, di mana seperti yang sudah dibahas tadi, pendidikan dijalankan ke arah yang lebih spesialisasi. Dari semula yang bersifat umum, dia lebih ke spesialisasi. Mengapa pendidikan ini berlaku? Ide tentang pendidikan linearitas itu didasarkan pada asumsi mengenai industrialisasi pendidikan, di mana pendidikan itu harus tersambung dengan kepentingan yang nantinya akan dibutuhkan di dunia kerja. Sehingga tujuan dari linearitas pendidikan adalah pendidikan yang dilandasi dengan kecocokan antara jasa yang dihasilkan dengan jasa yang dibutuhkan di dalam dunia industri. Martin Suryajaya mengemukakan pendapat mengenai konsep pendidikan pada masa Renaissance. Pendidikan pada masa Renaissance dianggap atau dipandang sebagai segala sesuatu untuk mempelajari dan merasakan segala sesuatu yang ada dalam aspek kehidupan. Sehingga Martin Suryajaya mengungkapkan bahwa pendidikan pada masa Renaissance itu tidak dianggap sebagai pendidikan yang berpusat pada satu jenis atau objek atau cabang ilmu pendidikan, tetapi pendidikan itu dapat dilihat secara umum sehingga orang itu dapat bebas untuk mempelajari segala sesuatu tanpa harus mengkotak-kotakan cabang-cabang ilmu tertentu. Nah, konsep pendidikan Renaissance ini bertolak belakang dengan pendidikan yang dijalankan di era modern ini, yaitu pendidikan yang berjalan sesuai dengan ide linearitas. Nah, pendidikan yang dilihat pada masa Renaissance ini melatih manusia untuk menjadi manusia. Tidak hanya melihat pendidikan sebagai ahli dalam satu bidang tertentu saja, namun manusia itu juga dapat membuka ruang untuk bereksplorasi dalam berbagai macam aspek kehidupan untuk membentuk suatu pendidikan. Sehingga tujuan dari pendidikan pada
masa Renaissance ini adalah menciptakan manusia yang dapat berpikir dan merasakan segala sesuatu dari aspek kehidupan tanpa adanya sekat-sekat dari cabang-cabang ilmu. Pendapat saya mengenai video yang dibuat oleh Martin Suryajaya mengenai ide tentang linearitas pendidikan ini tidak sepenuhnya salah. Karena pendidikan modern ini membebaskan kita untuk tidak hanya belajar satu bidang, tetapi juga membebaskan kita untuk belajar berbagai macam bidang. Walaupun tidak dipungkiri bahwa jasa yang dibutuhkan saat ini harus sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan pada cabang-cabang ilmu tertentu. Oleh karena itu, ide mengenai linearitas pendidikan maupun ide mengenai pendidikan pada masa Renaissance ini mampu dapat digabungkan dengan baik oleh para pendidik agar pendidikan yang berjalan di Indonesia ini dapat berjalan dengan baik dan dapat disesuaikan dengan tuntutan zaman yang ada. Oleh sebab itu, pendidikan adalah proses yang berjalan seumur hidup. Maka, pendidikan adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan seharusnya dijalankan tanpa ada intervensi dari pihak lain atau dijalankan tanpa adanya campur tangan dari pihak lain atau untuk memuaskan salah satu pihak. Pendidikan berfungsi untuk menciptakan manusia bijak. Manusia yang bijaksana merupakan manusia yang bukan hanya mampu mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek kehidupan, tetapi manusia yang bijaksana merupakan manusia yang mampu merasakan segala sesuatu dalam kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, pendidikan yang tepat adalah pendidikan yang menciptakan manusia yang bijaksana.